Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Semoga sehat selalu dimanapun berada. Selamat datang di konten saya Media Saputra 24. Nah, di konten kali ini saya akan membahas tentang bagaimana cara mencari set lomba untuk burung murai batu. Nanti yang kita akan bahas ada 2 poin. Yang pertama, burung murai batu yang udah pernah kita bawa ke gantangan. Yang kedua, belum pernah. Nah, buat teman-teman semua, sebelum menyimaknya, jangan lupa dulu subscribe, like, dan share. Dan jangan lupa nyalakan tombol notifikasinya supaya tidak ketinggalan informasi-informasi pentingnya. Dan jangan lupa tonton video-video saya sebelumnya dan tunggu konten-konten saya selanjutnya. Nah, di sini kita akan membahas tentang mencari set burung murai batu untuk dilombakan. Nah, di sini kalau misalkan rawatan harian kita udah tahu karakternya dong ya teman-teman semua. Ada yang faktornya tinggi, ada yang faktornya sedang, ada yang faktornya rendah. Nah, ini udah ada set harian dari teman-teman semua. Nah, di sini kita akan bahas yang pertama. Burung murai batunya ini pernah dilombakan. Ini ada reaksinya teman-teman semua. Pasti teman-teman semua memperhatikan, oh reaksinya seperti ini di gantangan. Nah, di sini setan untuk lomba. Nah, untuk lomba kalau misalkan saya sarankan sebelum dibawa ke lomba, sebelum dibawa ke gantangan, itu yang pertama itu kita berikan jangkrik. Nah, kita berikan jangkrik itu 5-7 sebelum kita bawa ke arena lomba atau ke arena gantangan. Nah, di sini kenapa saya sarankan sebelum kita bawa ke gantangan, karena jangkrik ini untuk stamina teman-teman, untuk stamina. Tetapi jangkrik ini adalah kalorinya tinggi. Kalau misalkan dia belum terbakar, belum dibakar untuk metabolisme, belum dicerna, nanti dia bukan menjadi tenaga, tapi tetap kalori. Nanti ada kasus burung-burung yang dia cuma diem karena itu kekenyangan, dia belum terbakar kalorinya. Makanya berikan sebelum bawa ke gantangan. Itu settingnya tuh 5-7 kita berikan. Nah, ini sebelum dibawa ke gantangan. Nah, setelah digantangan teman-teman. Nah, setelah digantangan kita lihat reaksi burungnya. Yang pertama, burungnya ini kalau misalkan dia gacor, dia bongkar isian. Nah, ini burung murai batunya ini kita jauhkan dari arena lomba. Jangan kita dekatkan, nanti dia akan bongkar-bongkar isian. Bisa-bisa burung murai batunya nanti kecapean. Kecapean di gantangan, dia cuma matung, cuma diam. Makanya kita jauhkan dari arena gantangan. Ini kalau misalkan burung murai batunya yang bongkar-bongkar isian. Nah, yang kedua, burung murai batunya ini dia cuma diem. Reaksinya diem, dia kayak ini ya, cuma diem kayak matung ya gitu teman-teman semua. Kalau dia kayak matung, ini burung murai batunya ini lebih baik setelah kita sampai, kita ablak dulu sebentar. Ablak, kita berikan ulet Hongkong. Nah, kita berikan ulet Hongkong ini supaya dia nanti ada reaksi. Metabolismenya naik, emosinya naik, dia ada reaksi. Nanti kalau misalkan burungnya itu udah loncat-loncat, udah bunyi-bunyi sekali-sekali, itu bisa kita tutup lagi, kita kerodong lagi. Nah, seperti itu kalau misalkan reaksinya. Kalau dia matung, kita colok dulu, kita ablak dulu. Ini yang kedua. Yang ketiga, nah kalau misalkan burung murai batunya itu di awal matung.
Nah, kadang-kadang ada burung murai batunya itu matung di awal, setengah perjalanan dia baru bunyi, dia baru tarung. Nah, di sini solusi burung murai batu yang seperti ini itu 2 season sebelum kita gantangkan, sebelum kita lombakan, diablak dulu. Nah, diablak ini supaya dia bunyi-bunyi dulu, supaya dia ada reaksi. Nah, nanti pas di gantangan, jangan dikerodong lagi. Kita bawa ke gantangannya, jangan dikerodong lagi. Nanti kalau misalkan dikerodong, nanti dia kurang on, dia malah matung lagi di awal. Makanya jangan dikerodong, langsung kita gantangkan, kita taruh misalkan di atas seperti ini supaya dia nggak gerabakan, langsung kita gantangin. Ini yang ketiga kalau misalkan reaksinya seperti itu. Nah, yang keempat, burung murai batunya ini dia tidak mau bongkar isian, dia cuma ngukluk-ngukluk saja, dia tidak mau ini ya, cuma suara-suara aslinya murai saja. Nah, di sini burung murai batu yang seperti ini bisa kita berikan ulet Hongkong. Nah, bisa berikan ulet Hongkong misalkan 2-3. Satu season sebelum naik, misalkan kalau di Jakarta itu dia naiknya itu kan dari cuca hijau, kacer sama murai. Nah, pas kacer kita belikan ulet Hongkong 1-3 aja, kita lihat reaksinya. Nah, nanti kalau misalkan kita berikan ulet Hongkong, nanti emosinya akan naik, dia akan bongkar isian di atas. Kalau ngukluk ini ya teman-teman semua, karena burung murai batunya nih tidak ada emosinya, kurang emosinya, masih di bawah birahi, makanya kita naikkan emosi. Seperti yang saya bilang di konten-konten saya sebelumnya, atau konten-konten itu banyak, kalau misalkan burung mau bongkar isian, harus kita emosinya harus naik, karena reaksi burung emosian dia akan ada suara ancaman, suara isian yang dia keluarkan. Nah, ini yang keempat. Nah, yang kelima teman-teman semua, burung murai batunya ini dia cuma pasang badan. Ada burung murai batu yang cuma naik pasang badan, naik pasang badan. Nah, di sini burung murai batu yang seperti ini bisa kita jemur sebentar sebelum kita gantangkan. Itu jemur sebentar sekitar 5 menit. Kita jemur, habis itu kita kerodong, baru kita gantangkan. Nah, kalau misalkan tidak ada matahari, masih musim hujan, kita bisa berikan ulet Hongkong saja 1-3, baru kita gantangkan. Nah, ini kalau misalkan kita melihat reaksi burung murai batu, kita cuma pasang badan. Nah, ini yang keenam, reaksi burung murai batu kalau misalkan dia sering nampar, sering jeruji. Nah, sering nampar, dia sering ruji, banyak tingkah. Nah, burung murai batu yang seperti ini supaya metabolismenya adem, dia tenang, dia suhu di dalam tubuhnya ini stabil. Saat digantangan, kita bisa berikan cacing atau kroto. Nah, supaya adem, suhu dalam tubuhnya adem, karena mineral yang ada di cacing atau di kroto ini bagus untuk penyetabilannya dia. Nah, burung-burung yang galak, yang nampar, itu bisa diberikan kroto kalau misalkan, atau cacing. Jadi kalau nampar, sering itu nampar, dia turun, dia terlalu emosi, itu bisa diberikan cacing ataupun kroto. Nah, ini yang keenam, reaksinya burung-burungnya ini nampar. Nah, yang ketujuh ini reaksi burung murai batunya saat digantangan. Itu dia kan kadang-kadang ada suaranya itu merayu. Dia merayu, dia tidak mau ini ya, keluar isiannya, cuma sujud-sujud aja. Itu birahi teman-teman semua, birahi. Makanya kalau misalkan burungnya seperti itu, bisa kita berikan cacing juga. Nah, cacing ini sebenarnya untuk penyetabilan birahi sama emosinya. Nanti kalau misalkan dia stabil, emosinya naik, birahinya di bawah emosi, nanti dia akan keluar isiannya. Dia nanti akan enak mainnya. Nah, ini yang ketujuh. Yang ke-8, reaksi burung murai di gantangan itu suaranya tidak tuntas-tuntas. Dia tidak, misalkan suara kenari, dia tidak tuntas. Dia cuma sepatah-sepatah.
Nah, kalau misalkan burung murai batunya yang seperti ini adalah over emosi ya teman-teman semua, over emosi. Makanya kalau misalkan burungnya yang fighternya tinggi seperti ini, kita ademkan. Kita bisa berikan kroto juga. Kroto di saat dia mau gantangan atau enggak cacing. Nah, makanya kroto sama cacing ini banyak manfaatnya teman-teman semua untuk burung murai batu di gantangan. Dia untuk penyetabilan suhu yang ada di dalam tubuhnya, karena kadang-kadang di gantangan itu kan mereka mempertaruhkan mental, mempertaruhkan emosi. Nah, di sini kalau misalkan meledak-meledak nanti akan banyak tingkah. Makanya kita berikan kroto ataupun cacing kalau misalkan burung murai batunya ini yang banyak tingkah. Nah, ini reaksi-reaksi yang terjadi pada burung murai batu yang kita udah pernah lihat teman-teman semua. Kita udah pernah lihat dia lomba, dia reaksinya seperti itu. Nah, itu adalah solusinya. Nah, yang poin kedua teman-teman semua, burung murai batunya belum pernah digantangan. Bagaimana mencari settingannya? Nah, di sini kalau misalkan kita harus melihat burung murai batunya ini belum pernah digantangkan, belum pernah dilombakan, kita harus melihat dulu dari awal kita bawa sampai ke gantangan. Nah, awal kita bawa ini tetap kita berikan jangkrik untuk supaya dia nanti staminanya pas di gantangan dia enak. Makanya berikan sebelum berangkat. Sama kayak kasus yang pertama tadi. Jangkrik itu kan kalori ya, kalorinya tinggi tetapi harus dibakar dulu. Harus diserap dalam tubuh dulu baru menjadi stamina. Makanya berikan sebelum bawa ke gantangan. Nah, saat di gantangan kita lihat reaksi burung murai batu kita. Yang pertama reaksinya kalau misalkan dia udah gacor, di gantangan aja udah gacor, nah itu tetap kita kerodong, tetap kita ademkan lah ya teman-teman semua. Kalau misalkan dia udah bongkar-bongkar isian, kita jauhkan dari arena gantangan. Nah, tetapi kalau misalkan dia tidak ada reaksi, karena baru pertama kali ya, kadang-kadang ada burung murai batu yang mentalnya kurang, ada yang karena penyesuaian dulu dia cuma matung. Kita ablak dulu, lihat reaksinya sambil kita kasih ulat hongkong ataupun kroto. Nanti lihat reaksinya, kalau dia sudah loncat-loncat, dia sudah mulai bunyi-bunyi, baru kita kerodong lagi. Nah, setelah kita kerodong ini kan nanti pasti dia udah ada reaksi, udah tahu di arena gantangan itu seperti apa. Nah, ini yang kedua. Yang ketiga, saat di gantangan kita harus amatin, karena kita ini baru bawa ke gantangan. Kita harus mencari settingan teman-teman semua, bukan menentukan settingan. Nah, kita harus melihat dulu reaksinya itu seperti apa. Nah, ada reaksinya kita harus perhatikan benar-benar. Ada yang nampar misalkan, ada yang dia cuma ngeplong-ngeplong saja, tidak mau bongkar isian, ada yang cuma merayu saja, ada pasang badan, ada juga yang cuma sujud-sujud saja, ada juga yang matung di awal. Nah, itu kita lihat reaksinya itu seperti apa. Nah, nanti 2 minggu itu kita rawat lagi. Nanti saat mau dilombakan setelah 2 minggu, teman-teman semua harus benahi. Itu yang kekurangannya waktu di gantangan pertama itu. Nah, seperti yang poin yang pertama tadi yang udah pernah digantangkan. Nah, nanti itu reaksinya seperti itu, nanti bisa lakukan solusi yang seperti itu. Makanya kita harus perhatikan burung murai batu kita, karakter burung murai batu kita. Nah, oke teman-teman semua, ini adalah pembahasan kita bagaimana mencari settingan lomba untuk burung murai batu. Di sini adalah garis besarnya teman-teman semua. Kita bahas garis besarnya. Silahkan teman-teman semua kembangkan apa yang saya bilang. Dan itu adalah kalau misalkan reaksi burung murai batunya seperti itu, kita lakukan seperti itu. Tetapi balik lagi ke karakter burungnya, teman-teman semua kembangkan. Nanti bisa lihat video-video saya sebelumnya, itu udah ada pembahasan juga tentang extra puding juga sudah ada. Nah, nanti bisa lihat-lihat konten saya sebelumnya itu. Nanti akan ketemu settingan untuk burung murai batunya. Nah, ini karena banyak pertanyaan
dari teman-teman semua itu bagaimana settingan lomba. Nah, sebenarnya itu settingan lombanya. Jangkrik itu kita berikan sebelum dibawa ke lapangan, karena jangkrik ini akan lama teman-teman semua diserap sama tubuhnya. Apalagi yang metabolismenya kurang, itu akan lama diserapnya menjadi energi. Nanti malah reaksi burungnya itu mangap, reaksi burungnya itu cuma diem matung, karena itu dia belum terserap dalam tubuhnya, energinya dia sudah digantangkan. Sama kayak kita kalau misalkan kekenyangan itu seperti itu juga, diem kayak wah lah banyaklah tingkah ya karena ngantuk. Nah oke teman-teman semua, mungkin itu aja pembahasan kita. Nanti kalau misalkan ada yang mau ditanyakan silahkan komen di dalam kolom komentar di bawah ini. Dan kalau misalkan mau WhatsApp silahkan WhatsApp saya. Nanti saya cantumkan nomor di deskripsi. Salam sukses semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.